Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daya listrik pada masing-masing komponen listrik ya. Tapi sebelum itu kita perlu membahas dulu apa yang disebut dengan energi ya. Energi itu dikeluarkan oleh komponen kelistrikan dalam berbagai bentuk. Misalnya lampu ini berarti dia mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, di hadapan Anda tertampil sebuah simulasi ya. Ini saya ambil dari FET ya. Alamat dari aplikasi ini sudah saya upload di LMS, Anda bisa akses sendiri. Ini dalam bentuk Java ya. Dalam bentuk webnya juga ada. Saya lampirkan juga gitu. Nah, di sini ada eh, sebuah rangkaian tunggal ya, yang nantinya akan saya tambahkan rangkaian yang lain menjadi rangkaian paralel. Tapi kita amati dulu rangkaian tunggal ini ya. Ini saya sediakan berupa voltmeter juga, yang di sini juga ada ampere meter yang tidak perlu menghubungkan dua dua colokannya, jadi cukup dilihat di sini ya. Ini juga ada stopwatch ya. Oke. Nah, rangkaian yang berikutnya ini juga akan nanti saya tampilkan untuk membandingkan rangkaian yang pertama ini. Nah, di sini kalau kita start, maka akan terlihat pergerakan eh, muatannya, pergerakan elektronnya ya. Nah, di sini diperoleh nilai dari GGL-nya ini saya tentukan di sini ada 10 ohm untuk baterai pertama, baterai kedua 10 ohm, jadi total 20 bukan ohm ya, 20 volt ya. Satu 10 volt, yang ini 10 volt jadi 20 volt. Oke. Nah, kemudian lampu ini memiliki hambatan berapa ini? 10 ohm. Hambatannya 10 ohm, sehingga arus dapat kita hitung 20 bagi 10 itu berapa? 2 ya. Kita akan buktikan bahwa nilainya memang 2. 2 ampere di sini, 2 ampere di sini ya, karena sama ya. 2 ampere. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa energi yang dipindahkan dari baterai ke lampu untuk menjadi energi cahaya itu sejumlah VIT ya. E sama dengan VIT. Energi yang dikonsumsi oleh lampu ini untuk menghasilkan energi cahaya sejumlah VIT. V itu tegangannya yang ada di sini, yaitu sama dengan tegangan baterai ya. Berapa di sini? Nah, 20 ya, ini dibulatkan jadi 20. 20 kali I tadi berapa? 2 ampere, berarti ada 40, kalikan waktu. Di sini saya start di sini misalnya. Nah, 1 detik misalnya. Berarti VIT. V-nya 20, I-nya 2, T-nya 1 detik. Jadi ada 40 joule. Satuannya adalah joule. Nah, lalu bagaimana jika saya menggabungkan lampu yang kedua dengan spek yang sama ya. Ini juga 10 ohm ya. Saya gabungkan, apakah arus yang melewati lampu satu itu berkurang jika saya tambahkan lampu yang kedua ini? Kita lihat ya. Tadi 2 ya, sekarang berapa? Ternyata tetap 2 ampere ya, tidak berkurang.
yang kedua ini juga 2 ampere ya. Maka yang di sini juga akan bertambah karena 2 ditambah 2 jadi 4. Ternyata benar 4 ya. Jadi energi yang diambil oleh lampu pertama tetap ya, tetap karena tegangannya tetap seperti baterai yaitu 20 ya, kita hitung juga 20. Ini juga 20. Nah, arusnya yang di sini juga tetap ya. Jadi yang dikonsumsi oleh lampu ini tetap 40 joule. Nah, yang dikonsumsi oleh lampu yang kedua ini juga tetap 40 joule karena speknya sama ya. Nah, speknya sama. Cuma yang di sini saja yang tambah ya. Oke. Lalu bagaimana jika lampu yang ketiga ini saya tambahkan juga ya. Lampu yang ketiga ini memiliki spek hambatannya itu separuh dari yang pertama dan kedua. Di sini hambatannya 5 ohm ya. Jika saya tambahkan begini, maka apakah yang arus yang di sini dengan yang di sini ini berkurang ya? Kita nyalakan. Kita cek ya. Ternyata 2 ampere tetap. 2 ampere juga ya. Yang ini 4 ampere ya dan lebih terang. Mengapa ini 4 ampere? Karena ini hambatannya adalah 5 ohm, separuh dari yang di sini ya. Karena hambatannya lebih kecil maka arusnya lebih besar sehingga nyalanya lebih terang. Nah, berarti konsumsi energi yang ada di lampu pertama tidak berubah walaupun ditambahkan yang kedua maupun ketiga ya. Yang kedua pun juga tidak berubah ketika ditambahkan yang ketiga ya. Di sini tetap 2 ampere, 2 ampere, yang di sini menjadi 8 ampere karena penjumlahan dari yang ketiga, kedua dan yang pertama. Nah, berarti setiap lampu ini memiliki konsumsi energi yang khas jika dipasang pada tegangan tertentu ya. Nah, sekarang bagaimana jika yang ini, yang ketiga ini, yang 5 ohm ini kita pasang sendiri? Apakah juga yang lewat di sini berubah ya? Kita pasang yang di sini ya. Di sini ini saya tampilkan nilainya 5 ohm, yang di sini sama yaitu 10 volt ya. Yang di sini juga 10 volt. Nah, saya nyalakan. Kita ukur arusnya. Ternyata sama-sama 4 ampere dan tegangannya juga sama-sama berapa ini? 20 volt ya. Nah, sehingga jika lampu ini dan lampu yang lain dipasang pada tegangan tertentu atau beda potensial tertentu atau GGL tertentu, maka dia akan memiliki nilai VI yang tertentu pula. Nah, VI itu nilai tegangan dan arus yang khas itu kita sebut dengan daya ya. Daya. Maka dari itu daya itu dalam komponen-komponen elektronik selalu dituliskan daya garing V-nya. Ya. Daya garing V. Nah, artinya jika dia dipasang pada V tertentu, maka dia akan menghasilkan VI dengan besaran tertentu. Nah, ini biasanya diketahui pada pemasangan lampu-lampu yang kita pakai di rumah-rumah kita. Misalnya tegangannya itu 15 watt ya, garing 220 volt ya. Maka
dapat kita katakan jika dipasang di sini 220 volt, maka dia akan menghasilkan tegangan dan arus yang perkaliannya itu V kali itu sama dengan 20 watt tadi ya. 20 watt garing 220 volt. Nah, itu makanya setiap komponen elektronik mesti punya dayanya sendiri. Daya itu adalah energi dibagi dengan waktu ya. Makanya dibagi dengan waktu supaya dapat diketahui kekhasan dari masing-masing konsumsi energi tiap waktunya. Ya, jadi itulah konsep dari daya listrik.